Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita malam ini kita dipertemukan di masjid yang mulia ini di hari Jumat. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau ambo tengok dari mukonyo nampak ambo kini sodo sihat nampak dia. Iya tu ndak kau? Hah? Ndak ada yang naik tensinya sudah makan daging kan? Hah? Asam urat, darah tinggi, apa lepas asam urat, darah tinggi, tensi, nggak ada kan? Nyo kalau daging awak yang dimakan nggak naik tu rupa. Tapi kalau daging kawan yang dimakan nah itu jor. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah proses agama Islam sudah kita lalui di bulan Zulhijjah. Salah satunya adalah ibadah kurban. Sudah selesai kita lakukan, walaupun dagingnya masih banyak jadi kulkas deh Pak, tapi tak apa-apa ya. Kemudian ibadah haji juga sudah mulai berpulangan para tamu-tamu Allah. Awak tengok sampai potang sudah kloter ke-7 pulang, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kaji kita yang sebelumnya, mudah-mudahan mereka yang mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci, mereka semua mendapatkan predikat haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini sesuai janji kita, janji ambo bulan lalu atau 2 bulan lalu? Bulan lalu ambo masuk tu enggak? Lai. Aduh ya. Bila ambo nak masuk 2 bulan lalu? Masuk taruh ya. Aswa-aswa aduh yang nak masuk tu. Hah? Subuh enggak ada dah. Malam tu. Sebelum ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo janjikan waktu itu kita akan membahas tentang hadis-hadis tentang perempuan, 6 perempuan yang diharamkan masuk surga. Itu tapi yang tengok amat dah banyak bicara apa. Hah? Baru pulang dari Persimat lah ke? Apa-apa kau jangan lo mau kalah Pak Ikit lo, apa-apa Persimat. Bangkit apa-apa Persimat berangkit ke Duri ya, ke Dumai, dan mau kalah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas insyaallah malam ni 6 ciri, 6 metode macam perempuan yang diharamkan masuk surga. Kalau ke perempuan onom Pak, kalau ke apa-apa cieknya. Itu Pak. Kalau ke apa-apa ciek. Siapa? Suami yang dayus. Dayus. Seperti dayus? Nah, seorang suami yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istri dan anak perempuannya. Itu dayus namanya Pak. Jadi seorang ayah, seorang suami menengok bininya melenggak-lenggok ke pasau badas terajo ndak berjilbab, lope je lah, lagu odang ni lah. Balope je.
Nampaknya anak gadinya pergi berjalan malam minggu pakai celana pensil, baju KTB, baju ketiak busuk tu pak, lopeh lah, inilah godang. Tontutinyo mana yang elok, mana yang itu namanya suami atau ayah yang dayus. Dayus itu dah ada rasa cemburu dia pak, lopehnya je. Suami yang seperti ini akan dimasukkan ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, itu untuk bapak-bapak. Kalau untuk amak-amak, onom. Banyak dah Ustaz ni. Ya. Apa dek model itu? Memang contoh itulah nyo. Ambo cari hadis, ambo sengaja cari hadisnya mak. Ya. Ada dondong Ustaz kat kami ndak. Maka si ambo supaya amak-amak ko jangan suka sembarang-sembarang nyokek lakinya. Ngapa begitu? Karena ada yang pertama. Siapa yang pertama tu Ustaz? Yang pertama, seorang perempuan yang diharamkan masuk surga itu adalah seorang perempuan yang melawan ke laki. Seorang perempuan, seorang istri melawan kepada suami. Ada ndak amak-amak yang melawan ke laki? Dah. Atau ambil setuju tu? Ambil setuju tu? Melawan ndak tongko banyak. Jadi Bapak Ibu yang diberikan Allah, aikulah gunanya amak-amak tu hadir malam pokok. Kalau ndak hadir ndak sampai gaji kau dong. Beko. Ini itu Pak. Jadi kalau ada perlawanan dari ngaji itu lomak Pak. Jangan buat macam itu. Nah, nyol benda itu mak lawan cenah apa buyannya. Sudah itu laki cenah apa kan itu. Beko. Tanya kalau dan diam-diam aja. Kalau ndak kau ni mak dalam wirid kau. Lah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Seorang istri melawan kepada suami. Di masjid kok ndak kan ada dah bini yang akan melawan ke laki. Ambo yakin ndak ada. Ya. Di rumah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kaji ko iko sebenarnya topeknya ke ama-ama. Cuma harus didongo dek apa-apa. Makanya harus hadir ama-ama sebanyak-banyaknya. Kalau ndak diarokkan ke apa-apa kau kan menyampaikannya di rumah beko. Inyo aja menggigitnya begitu. Apa cara lu Pak? Jadi kalau ndak sudah beko ko ambo sampaikan di wirid ama-ama besok. Bila ambo mak? Tu ambo sampaikan besok. Supaya tuan supaya jangan sampai anak ama-ama RW apa kok? RW bapak kok? Jangan ada ama-ama RW 8 ku melawan lo ke laki. Mengapa terjadi seorang istri melawan kepada suami? Dia apa kira-kira mak? Satu, gaji bini 5 juta, gaji lakinya 2 juta. Itu penyebab tu Pak. Penyebab bini melawan ke laki. Keso dua-dua. Keso dua-duanya. Kenapa? Sekarang Bapak Ibu, banyak seorang suami tidak berani mengatakan istrinya salah karena dia berada di dalam kuasa istrinya. Kenapa? Melawan beko umah bini, melawan bongi ke bini beko oto yang dibu oto ayah bini, melawan ke bini beko bongi ke bini beko. Gaji banyak dia pada awak leh bisa dah Pak. Maka saya jumpa dengan orang seperti ini, nak bergorak payah, dibawa jalan pun payah. Maka itulah kenapa Islam memberikan
mewajibkan kepada seorang suami itu untuk bekerja dan istri untuk diam di rumah. Itu tujuannya, Pak. Kok enggak terbalik kadang? Bininya pontang panting keliling cai kojo, ayahnya, lakinya mengasuh. Itu yang terjadi. Nah, maka Bapak Ibu yang diurut Allah, ini nanti kita baca hadisnya. Maka pertama Bapak Ibu, ibu-ibu harus tahu, Nabi SAW sampaikan, kalaulah boleh seorang manusia itu sujud kepada manusia, kata Rasulullah, maka kuperintahkan seorang istri sujud kepada suami. Begitu Allah meninggikan derajat suami di hadapan istri. Maka kok condong apapun, awak ndak boleh melawan ke laki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Al-Husain bin Mihsan. Beliau menceritakan bahwa bibinya pernah datang ke rumah Nabi karena ada keperluan. Setelah selesai urusan, lalu Nabi panggil bibinya. Bibi itu bahasa awaknya eteknya Husain bin Mihsan. Apa kata Rasulullah? Azatu zaujin anti? Apakah engkau punya suami? Ini Nabi nanya, Pak. Lalu apa kata beliau? Qalat na'am. Kata eteknya, qalat na'am. Ya. Qala, kata Rasulullah, kaifa anti lahu? Bagaimana engkau memperlakukan suamimu? Ini kata Rasulullah. Rasul bertanya sekaligus Rasul mengajarkan. Qalat ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Aku tidak pernah mengurangi haknya selagi haknya itu bisa aku lakukan. Artinya dibuatnya sodo, dibuatnya hak, dan dibuatnya hak kewajibannya sebagai seorang istri. Qala fanzuri aina anti minhu. Maka lihatlah bagaimana keberadaanmu saat engkau bersamanya. Jadi amak-amak mesti, amak kalau kek laki cuma apa amak? Golak, senyum atau nak bohongnya je mak? Tengok keadaan ya. Kalau pitinya banyak, golak. Akhir bulan, golak. Awal bulan, golak je bau. Tengah bulan, golak je. Kalau mau itu mantap dia mak. Kenapa begitu? Coba tengok Pak. Hari ini kita tengok informasi di media sosial, isinya itu aja Pak. Corai. Apa masalah corai itu sepele. Ya. Kemudian yang lucunya Pak, orang corai kini diberi apresiasi Pak. Diberi penghargaan. Orang corai diberi penghargaan. Kehidupan tersilet. Itu Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Sejauh yang saya baca Bapak Ibu, zaman kita ini adalah ciri-ciri akhir zaman. Kemudian kata Rasulullah di akhir hadis ini, fanzuri aina anti minhu. Maka perhatikan saat engkau bersama dengan suami. Fa innama huwa jannatuka wa fa'innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu itu adalah surga bagimu dan neraka bagimu. Ibaratnya mak laki amak ko, mereka sebagai jembatan kepada surga atau neraka. Maka suamiku Pak mesti elok Pak, supaya dia menjadi jembatan yang baik, jembatan yang kuat untuk istrinya ke surga. Kalau amak dapat
laki yang kurang elok berarti jembatannya rusak. Lapuk, jembatan lapuk. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mesti kita ingat. Amak tugas sebagai istri diingat dan dikerjakan. Kita sebagai suami juga ada kewajiban dan ada hak kita. Kalau itu yang kita lakukan Bapak Ibu, insya Allah bini itu tidak akan melawan. Dicukupkan inyo, cukui makannya, cukui belanjonyo, ya kan? Apa boleh mak? Cukui apa boleh? Cukui pakaiannya, cukui apa boleh? Sobik sodo. Apa boleh? Cukui tempat tinggalnya, sobik. Sepeda mau apa-apa kau? Ada nak laki amat sih? Ada kan? Cepet-cepet. Ikuti kesempatan tu. Ya. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang istri itu ketika dia dicukupkan, maka insya Allah tidak akan ada yang melawan. Tetapi tengok dulu Bapak Ibu, istri ketika sudah dicukupkan, ketika sudah diberikan, walaupun pemberian itu secukupnya, maka semua itu tidak ada alasan untuk melawan kepada suami. Maka Bapak Ibu, di hadis yang lain dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Ketika seorang perempuan salat 5 waktu, kemudian wasamat syahraha, kemudian dia puasa di siang hari, wa hafizat farjaha, kemudian dia menjaga kehormatannya, kemudian wa ata'at zawjaha, kemudian dia taat kepada suaminya. Jadi ibu-ibu, suami yang ada di depan nih, mereka itu siapapun itu, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun keadaannya, mereka adalah suami yang mesti dihargai dan dihormati oleh seorang istri. Meskipun dia tidak seganteng dulu. Kan ya? Kalau dulu kan inilah yang paling ganteng di mata ama-ama. Ya nak? Apa-apa iya juga. Apa-apa iya juga. Ya? Walaupun kini bini awak tu tidak secantik dulu, tapi anggaplah dia yang paling cantik hari ini. Nah, duto untuk kebaikan tak apa dah Pak. Ya? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mak. Pertama, jika seorang perempuan itu, seorang istri, dia solat 5 waktu, puasa di siang hari, menjaga kehormatannya, lalu dia taat kepada suaminya. Ini luar biasa nih. Kenapa ini mesti disampaikan dan dipertegas malam ni? Karena Bapak Ibu, di zaman kini ko lah ndak seketik seorang istri melawan kepada suami. Saya sering jumpai Bapak Ibu, seorang suami ditinggal lari dek bininya Pak. Masih di orangnya gini nih. Ambo tanya, mana bini Pak? Entahlah Ustaz, dapatnya pitiko kabur nilainya. Macam-macam Pak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mana janji yang dulu kita ucapkan, aku siap hidup mati bersamamu. Nah, itu Pak. Dulu kan itu disampaikan. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa diberikan kepada seorang istri itu? Qila laha, maka dikatakan kepada seorang istri itu, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Kalau mak jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, amak kalau nak masuk surga ndak payah. Cukup jadikan suamimu sebagai raja, maka Allah siapkan surga untuk seorang istri.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaulah dibaca hadis ko, ondaknya sudah ko jan ada seorang istri melawan kepada suami. Ada yang nak menanya? Tanya lagi nih. Melawan tu kenapa? Pertama, ketika lakinya meminta kepada istrinya, mukanya kusam aja. Ada seorang bini pak, datang lakinya, ambil hasil, ambil suang terus yuk tuan, ambillah suangnya. Itu seorang istri yang durhaka. Disuruh diajak dek lakinya pergi ke masjid solat, pelanya amal masing-masingnya bang ni. Itu istri yang durhaka. Banyak, tidak perlu lah masuk sodo, tentu dia maknanya. Yang kedua, bagaimana suami yang tidak boleh dilawan itu? Suami yang sudah melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami. Dia lakukan kewajibannya, dia berikan nafkah lahir dan batin kepada anak istrinya, maka suami itu mesti ditaati. Itu yang pertama. Yang kedua, kena nanya mau lanjut aja kok. Yang kedua, siapa seorang perempuan yang diharamkan masuk surga itu? Yang kedua, seorang istri yang tidak bersyukur terhadap pemberian suami. Menurut contoh apa yang tidak bersyukur tu pak? Apa agil 5.000 sebulan kusam muka, dia agil 1 juta sebulan kusam je muka. Apa nyanyi? Ikonya bangnya. Tak ada olehnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ni hati-hati. Kalau mau tanya ke apa-apa kok bini apa kalau dia pergi piti mokanya tu enggak pak? Nak minta kurang atau enggak? Minta kurang atau minta tambah? Oh minta tambahnya pak. Kalau minta kurang nak kena ada dulu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang istri yang tidak bersyukur terhadap pemberian suami. Kata Rasulullah dari hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 3241 dari Imran bin Husain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ittala'tu fil jannati, aku diperlihatkan, kata Rasulullah, ittala'tu fil jannati, aku diperlihatkan tentang surga. Fara'aitu aktsar ahlihal fuqara, maka yang paling banyak penghuni surga itu adalah orang fuqara. Tidak perempuan dong, perempuan dong. Yang paling banyak dalam surga itu adalah fuqara, fakir, miskin. Itu yang banyak mak. Jadi kalau nak masuk golongan itu maka jadilah orang. Jadi Bapak Ibu yang kenapa orang miskin itu banyak dalam surga? Karena mereka tak banyak hisapnya, nak banyak perhitungannya doh pak. Kalau awak yang kaya kok, nak awak doh. Kalau Bapak Ibu yang kaya kok, ya, yang punya kebun sawit, yang kerjanya PNS, yang punya kebun kota, itu banyak tanyanya pak. Datang periksa, miskin masuk, miskin masuk, kaya minggir lu. Cek apa yang ada, tanah. Dari mana dapat tanah tu? Nah, apa kojo? PNS. Dari mana dapat PNS tu? Kemana gaji selama PNS tu? Banyak tanya pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ndak new banyak tanya maka harta yang ada tu sedekahkan. Jadi buang pak, sedekahkan. Kalau dibuang kau bahaya loh. Sedekahkan. Kalau ditanya mana harta yang banyak tu, dan sedekah sodo ya Allah. Itu pak. Karena semua itu kan ditanya pak, tak ada yang lewat, tak ada yang
terlupakan, tak ada yang tertinggal. Semua pasti ditanya. Kemudian wattala'tu finnar. Kata Rasul, ini cerita Rasulullah, Pak. Wattala'tu finnar. Aku diperlihatkan tentang neraka. Fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Ku tengok isinya, kata Rasulullah, di dalamnya banyak dari golongan perempuan. Apa-apa banyaknya, Pak, tapi yang paling banyak perempuan. Kenapa? Ini di hadis yang lain Nabi jelaskan, wa ra'aitun nara falam arakal yaumi manzuran qattun. Aku diperlihatkan tentang neraka, aku belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Yang ku tengok penghuni surga itu banyak dari perempuan. Qalu lima ya Rasulullah. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Qala bikufrihinna. Sahabat menjawab, apakah karena mereka kufur? Kata Rasulullah, qila yakfurna billah. Apakah karena mereka kufur kepada Allah? Qala yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur terhadap kebaikan yang telah diberikan oleh suaminya. Di ujungnya, Pak, lau ahsanta. Aiko perlu awak dong aku, Pak. Lau ahsanta ilahinna dahran. Kalau engkau berbuat baik kepada mereka selama setahun, summa ra'at minka syai'an, lalu mereka tengok satu kesalahanmu, qalat ma ra'aitu minka khairan qattun. Mereka akan mengatakan, aku tidak melihat satupun kebaikan dalam dirimu. Jadi Pak, maksudnya Pak, awaklah elok ke bini tu selama setahun, Pak. Buat salah awak ke inyo sekali. Kata Rasulullah, yang dikonang de inyo ndak elok awak setahun tu do, Pak. Yang dikonang de inyo kesalahan awak yang iyo ndak, Mak. Iyo nak begitu? Iyo tu iyo tu ndak. Pak tu, Mak. Kan asal ada masalah, aku gara-gara abang dulu gara-gara abang dulu ni. Sodor dibalikkan ke suaminya. Kata Rasulullah begitu, Pak. Maka kalimatnya, semua laki-laki sama. Artinya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, bersyukurlah tentang apa yang telah diberikan oleh suamimu hari ini. Seberapapun yang dia berikan, jangan tengok banyak dan kecilnya. Tengok bagaimana ikhlasnya dia bekerja dan dia berikan terhadap anak dan istrinya di rumah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu timah aku doa mu sampai kiamat. Kalau laki pulang koyo, jangan langsung ditanya piti. Ingat amak musuh itu nak pulang laki dari koyo atau dari gajiannya, tontu amak inyo gajian, pulangnya ke rumah, jangan langsung ditanya, hanya piti bang, ambilkan air putih dulu. Poci inyo ponek bang ya. Yang itu, Mak. Kau ndak ulun masuk lakinya ke rumah tu le. Anu piti gaji bang. Anu piti bang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu di makonyo banyak apa-apa tu pengennya copek bininya pai, Pak. Dia apa tu si sobatinnya. Iya nak, Pak? Iya, Pak. Kalau itulah bedanya Khadijah kepada Rasul. Rasul itu, Pak, Mak, ketika Khadijah sudah meninggal,
Nabi itu masih menangis. Menangis. Bertahun-tahun lamanya. Bahkan Nabi sudah menikah dengan Aisyah. Rasul masih sempat membanggakan Khadijah kepada Aisyah. Coba tengok. Mengapa Rasul membangga dan mengenang Khadijah? Karena Khadijah adalah istri yang salihah. Coba bini orang kini, Pak. Ambo nak nyobit itu tapi takut ambo tersinggung, Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Khadijah itu ketika dia sudah meninggal, Nabi sebut namanya. Nabi menangis. Kira-kira kalau bini kini meninggal bininya, lakinya nangis itu enggak? Nangis itu enggak? Ambo rasa nangis juga. Tapi hari itu aja. Menjelang masuk kubur. Lah masuk kubur lah leh. Ya, 5 pun boleh, Pak. Ya. Ya, betul. Benar. Iya. Kalau kemampuan suami mungkin dia bisa. Iya. Tapi kalau kemampuan suaminya masih bisa penghasilan lebih, wajar juga. Iya. Suami itu malas-malasan. Ada. Baik, baik. Iya, kalau mau tengok itu isi hati perempuan nampak. Isi hati ama-ama. Coba no ama-ama yang akan menyobi itu. Pertama Bapak Ibu, tugas memberi nafkah adalah tugas seorang suami. Ya, makanya saya sampaikan ketika seorang suami bekerja, maka mesti dia menafkahi anak dan istrinya. Oke? Ketika istri punya harta, dia tidak berkewajiban untuk memberikan kepada suaminya. Tetapi jika dia memberikan, tak ada permasalahan. Sekarang masalahnya bagaimana istri sudah bekerja tapi suami tidak bekerja, santai di rumah. Apakah istri mesti bersyukur? Ikut dibalik, Pak. Dibalik maksudnya suami ini dia sudah menjatuhkan kewajibannya kepada istrinya. Secara hukum, secara aturan Bapak Ibu, seorang suami dia tidak boleh memakan harta istrinya kecuali istrinya mengizinkan. Kalau istrinya mengizinkan, jatuhnya kepada sedekah. Tetapi ketika dia diberikan, ya, iko gaji sekian, kemudian kebutuhan lebih pada iko le, ndak tolong suaminya le, maka bagaimana seorang istri? Seorang istri mesti cerdas melihat kondisi suaminya. Bang, biarlah iko aja yang dapat, ndak apa do bang. Kok makan lado tuk-tuk, tentu apa lado tuk-tuk, Pak? Apa bahasa sih? Lado tuk-tuk tu, lado tokok tu lado dua nama tu. Kok lado dua gule awak bang, ndak apa do asal awak saling bersama. Tu Pak. Maka istri ini mesti cerdas, Pak. Maka saya sampaikan, seorang suami ini dia mesti didik istrinya menjadi istri yang salihah. Maka saya sampaikan tadi, Khadijah itu ditangisi oleh Rasul karena Khadijah itu istri yang salihah, Pak. Dia bisa membaca kondisi suaminya. Kalau sekiranya pendapatan seorang suami cukup untuk kebutuhan istrinya, maka seorang suami wajib memberikan, Pak. Wajib memberikan
sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh istri. Tetapi kalau tidak cukup, maka seorang istri mesti menerima kondisi suaminya. Walaupun kojonya kojo PNS, Pak. PNS pun kojo laki awak, kalau anaknya boompe, yang kojo hanya lakinya seorang, kalau yang diarokkan gaji PNS, amburasu karam juga, Pak. Karam enggak? Karam. Artinya apa? Maka seorang suami, seorang istri, dia mesti duduk berdua, Pak. Ada dua kewajiban yang wajib. Di antara dua kewajiban yang wajib ini, mesti cari satu yang lebih wajib. Maka itu namanya memprioritaskan. Iko bininya dia diutamakan. Ko bininya asik begencu, yo lah tak boleh doh. Apakah kita berdosa tidak memberikan? Tidak. Maka utamakan lado dulu. Biarlah ndak bobodak dulu. Yang penting lado terboli. Macam tu, Pak. Jadi seorang suami, kalau awak tanamkan dalam diri, Pak, dalam diri kita, jangan sampai kita dinafkahi oleh istri. Kalau kami, Pak, orang Pasir Pengarayan, khususnya bagi yang Pak, orang kami lah, itu pantang, Pak. Pantang. Maka memang dalam Islam kewajiban mencari nafkah itu adalah suami, Pak, bukan istri. Istri itu tetap bekerja, tapi kerjanya dalam rumah. Amak setuju nak begitu? Setuju nak? Setujulah, nak lomak je tak setuju. Tetapi kalau sekiranya seorang istri nak menolong suami, itu tak ada masalah, Pak. Tak ada masalah. Contoh suaminya bekerja iko, istrinya nak bekerja iko, tujuannya membantu suami. Itu boleh, Pak. Tak ada masalah. Gitu, Pak, ya? Ada oleh Pak yang nyangkut, Pak. Keluarkan, Pak. Banyak pun boleh. Kemampuan suami itu. Oh, bisa lebih. Berarti dia cukup nih. Banyak ya, kebutuhan istri itu kan kemampuan suaminya ada 20, banyak. Oh gitu. Oh, berarti kalau contoh itu tuh lakinya pilih, Pak. Kalau mode itu tuh sobik kayak lakinya uang pilih itu neraka, Bang, ya. Apakah seorang suami, seorang istri mesti bersyukur, seorang istri mesti menuntut, Pak? Karena itu hak dia. Pertama sampaikan kepada saya, Pak, baru 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, saya dengan Pak Pamil itu ke ruangan Ketua Pengadilan Bangkinang Kota. Salah satu yang kami bahas itu. Apakah boleh seorang istri meminta cerai karena kebutuhannya tidak dipenuhi oleh suami, sementara suaminya itu sanggup? Kata Ibu Ketua itu boleh, Pak. Boleh. Karena memang kewajiban dia. Contoh, saya sebagai suami, kebutuhan istri ini 2. Yang saya cukupkan hanya 1. Sementara yang 1 ini saya bisa juga. Berarti yang masalah bukan di istrinya, Pak. Yang masalah di suaminya. Ruqyah suaminya supaya tidak pilih, Pak. Itu saja, Pak. Memang betul tuh, Pak. Abo ada juga jumpa itu. Akhirnya apa? Ujungnya, Pak, istrinya minta cerai. Ujungnya istrinya minta cerai. Kenapa? Karena terlalu pilih. Bak kata istrinya, kalau untuk di luzatnya loju, tapi kalau untuk di rumah payah. Maka ukurannya, Bapak, ketika kebutuhan di rumah terpenuhi,
dan ketika apa yang diminta oleh istri dia dapat meskipun tidak sesuai dengan yang diinginkan, pertahankan saja dulu. Tapi kalau memang tidak cocok rasanya, tidak bisa dipertahankan, maka ambil jalur yang lain. Diperbolehkan, tak ada masalah. Maka kepada kita suami pun kita mesti sadar juga. Makanya saya bilang tadi, mesti istrinya soleh, suaminya pun harus istrinya solihah, suaminya harus soleh. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi kewajiban itu kan termasuk kewajiban kita, Pak. Termasuk kewajiban seorang suami mencukupi makannya, apa itu, papan, pangan, sandang, pangan, papan, itu Pak. Itu mesti diselesaikan. Maka kalau tidak diselesaikannya, maka dia gagal sebagai seorang suami. Ada juga. Berarti Pak, berarti kalau yang seperti ini istrinya tidak bersyukur. Nah, secukupkan standarnya Pak. Ambo sampaikan ketiknya memang kalau padusiku Pak, dibei sikete cukui, dibei banyak abi, enggak, dulu ya Bu. Awak kini kok sedang tidak menyebut yang dalam kok loh. Yang dalam kok tidak ada kok loh. Dulu, yang dalam kok lah solihah sodo. Yang apa yang apa tanya itu yang dulu juga kan Pak? Dulu, di luar Bangkinang, merasa ya. Yang merasa. Ya, jadi yang apa tanya tu orang luar Bangkinang seborang apa ya? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Makna syukur itu kan begini. Makna syukur itu ketika kita mendapatkan rezeki, lalu rezeki itu kita bawa kepada kebaikan, itu dia bersyukur itu, Pak. Maknanya ketika kita syukur kepada nikmat Allah, kita syukuri nikmat itu, Allah tambah. Kepada suami yang maksud tidak bersyukur itu Pak, suami dia tidak cukup. Ya, dia hanya bisa memberikan mungkin 500.000 satu bulan. Mungkin begitu. Lalu istrinya ngomel. Tambahlah bang. Bapak Ibu, mohon maaf. Banyak orang yang mengambil piti dari cara yang lain, bukan karena keinginan dia, tapi karena keinginan istrinya, Pak. Ambulah jumpa apa tuh, Pak, Mak? Ustaznya. Kalau gaji kau dah cukup sebulan, Ustaz. Tapi bini ambo sampai di rumah banyak mintanya, Ustaz. Tak bisa kan, tak ada piti yang sudah mainkan lebangnya. Ikut lebangnya. Terjadi, Pak. Artinya apa? Terkadang seorang suami itu dia rela melakukan apa saja untuk menyenangkan istrinya. Tetapi kalau tidak dapat apa cara? Tapi kalau ada tidak diberikannya kepada istrinya, berarti tugas dia sebagai suami tidak selesai. Itu dia yang akan mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak dapat terbaca saudara Pak, duanya. Dekok yang ketiga ambo sampaikan di wirid ibu-ibu. Nah, ingatkan ambo mak ya, yang tiga. Iya, tiga ompek. Oh, sampai judulnya. Iyalah kalau gitu. Yang ketiga, wanita atau seorang perempuan yang menyemir rambutnya khusus dengan warna hitam. Itu nak boleh dah mak. Apa dia itu? Supaya amak sadar kalau amak lah tua. Yang keempat, wanita yang meminta cerai tanpa ada alasan syar'i. Yang kelima, wanita yang mengakui keturunan orang lain. Ikut penjelasannya nantilah. Yang keenam, wanita yang berpakaian tetapi seperti tidak berpakaian.
Itu yang ke onom. InsyaAllah ompek ko nanti kita bahas di pertemuan ibu-ibu, karena ibu-ibu harus dongo hadis ko sodo. Kalau ndak datang ibu-ibu besok minggu ketiga, berarti ibu-ibu takut menunggu hadis ko. Itu kunci ini ya. Kalau untuk apa-apa yang dua itu cukup. Selesai. Habis pembahasan tentang apa-apa. Mudah-mudahan sudah kajian ko, ndak ada ama-ama bini apa-apa yang melawan ke lakinya sudah ko. Amin. Kalau ada pak hafal hadis ko, kalau kan melawan juinyo pak, bacokan ko kenyo. Tontu adek-dek ya. Surga adek tu keha. Ke den ya. Tapi itu pak. Fa innahuma. Oh, baca hadis tu pak. Kalau nak niwa apa hadis ko, telepon sama ko. Ya. Ayo. Fanzuri aina anti minhu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Kata Rasulullah, jaga suamimu karena dia adalah surga bagimu atau neraka bagimu. Jadi adek, kalau nak niat kunci surga, patuh ke den. Itu pak. Kalau tolok, kalau ndak tolok, nak dapat cara oleh pak. Abi kaji tu, nikmati aja lah itu leh. Kalau ndak tolok, abi kaji, maka nikmati aja lah. Maka mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Kebaikan yang kami sampaikan itu ilmunya Allah. Kesalahan yang kami sampaikan kebodohan kami sendiri. Astaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.